Oh. Ada misteri di lahan bekas tambak di Sukaraja, Raja Basa, Lampung Selatan ini. Pernah berjaya di zamannya usaha pembenihan udang ini menyisakan bangunan sepi tak berpenghuni. Bahkan ada beragam penampakan makhluk yang datang hampir saban hari. Perwujudannya bikin ngeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat di belakang saya adalah sebuah bangunan yang dahulunya digunakan untuk usaha pembenihan udang. Namun sekarang tempat ini tidak bisa dilakukan lagi untuk usaha karena diyakini adanya gangguan-gangguan gaib. Benarkah hal tersebut? Langsung saja saya akan langsung bertanya kepada Pak Nurdin. Selamat malam, Pak. Bapak sudah berapa lama kerja di sini, Pak? Udah hampir sama. Ini tempat itu sudah berdiri sejak kapan, Pak? Kira-kira udah 20 tahun ya. Usaha selain pembibitan udang di sini pernah dilakukan apa saja, Pak? Selain udang nggak lele. Iya. Terus Bapak pernah mengalami hal-hal gaib atau melihat sosok? Iya, pernah melihat sosok kepala, terus ada jantungnya, terus ada ususnya. Gitu aja. Kepala, jantung, usus gitu. Iya. Lalu apa lagi Bapak lihat? Ya cuma itu doang. Suara pernah mendengar? Kalau suara kayak desisan ular doang. Terima kasih banyak Bapak Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Ya, Pak Hakim mendengar penjelasan dari Pak Nurdin ini bagaimana? Ya, emang cukup serem ya kalau apa yang dikatakan Pak Nurdin, adanya sosok kepala dengan usus terurai, ada jantungnya juga berkeliaran itu terbang di area sini. Dari sejak saya survei lokasi memang ini mempunyai energi yang cukup kuat, aroma mistiknya, aroma negatifnya itu benar-benar kuat. Saya juga nggak tahu, belum mengetahui karena memang hatchery ini dulunya itu sangat makmur gitu. Orang yang buka usaha di sini tuh selalu berhasil panen-panen. Cuma tiba-tiba aja berangsur-angsur memburuk dan akhirnya bangkrut gitu. Ini yang menarik untuk diangkat gitu. Ada fenomena apa di tempat ini? Mudah-mudahan dalam perjalanan kita pada malam hari bisa kita ungkap sebenarnya ada kejadian apa. Untuk mengungkap misteri, kami melakukan mediumisasi. Tak disangka, dua mediator kerasukan secara bersamaan. Tembak sana Beb. Kami mencoba konsentrasi pada satu mediator. Karena itu, satu mediator disadarkan. Kini, kami coba menggali informasi dari mediator ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Anda siapa? Ageng. Artinya apa ageng itu? Besar ya? Anda penghuni di sini ya? Di sana. Sudah berapa lama Anda ada di sini? Sebelum orang-orang datang, saya udah di sini. Lama ya? Iya. Oh, dulunya apa sih tempat ini? Dulu di sini ada sebuah kolam Kolam apa? sejenis kubangan. Rawa apa? Iya. Tempat kita mandi. Oh, Anda mandinya di kubangan? Betul. Kayak kerbau dong ya? Bukan. Emang makhluk sejenis Anda bisa mandi di kubangan? Ya, semau kami. Jadi Anda juga tahu ya dulu tempat ini mengalami masa jayanya usaha-usaha di sini. Betul. Tapi anda tahu aktivitas yang sering terjadi oleh orang-orang yang membuat usaha di sini?
benar dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tuh, Anda tahu juga jenis usaha apa yang mereka lakukan di sini? mereka menanam sejenis ikan Sejenis ikan. atau udang. Kenapa tiba-tiba usaha mereka gagal dan gagal? Mereka lupa, mereka sombong Terhadap siapa? terhadap Sang Pencipta, dan mereka menginjak-injak tempat kami. Apa hubungannya? Ini tempat kami juga kan? Tuh, tapi disinilah tempat kita berkumpul, tempat kita mandi. Sekarang kita tidak ada lagi. Mana nggak suka apa? Masa terganggu dengan adanya tempat ini? Dengan dibikin bangunan seperti ini. Ya, karena mereka tidak izin. Memangnya harus izin sama siapa? Kami Seperti apa sih izin yang Anda perlukan itu? seharusnya mereka berbagi sedikit rezeki pada kami dan memberi kami makan atau minum. Tapi mereka sombong. Karena nggak mau memberikan ke Anda. Iya. Itu bukan sombong, itu bagus. Itu dilarang dalam ajaran kami. Membuat sebuah persembahan kepada sebangsa Anda itu haram hukumnya. Itu terserah Anda. Terus Anda karena nggak diberikan apa yang Anda inginkan, Anda mengganggu di sini. Kami tidak mengganggu bagi yang mereka kuat. Hanya mereka yang lemah yang bisa kami ganggu. Anda sendiri emang bisa membedakan mana yang lemah, mana yang kuat? Gitu. Bisa. Ciri-cirinya apa sih orang yang lemah dan yang kuat itu? Mereka yang lemah adalah mereka yang jauh dari Tuhannya. Yang kuat, ya, yang selalu mengisi waktu-waktunya dengan sholat, zikir. Itu saya tidak bisa. Anda tahu juga itu ya? Pikir. Anda sholat juga emang? Saya tidak mengenal itu. Jin kafir ya, golongan setan Anda ya. Iya, Kalau boleh saya tahu wujud Anda apa sih? macam-macam. Bisa berubah seperti apa aja memangnya? Kami kadang-kadang kepala dan badan. Terus? Kadang-kadang kepala burung mereka. Tapi bukan kami aja. Ya, terus? Di sini juga banyak selain kami. Kenapa kamu menampakkan diri seperti itu? Yang wujud seperti itu dengan hanya kepala dan organ tubuh manusia saja. Kami ingin menunjukkan pada mereka bahwa kami itu ada di sini. Jadi mereka tidak semena-mena terhadap kami, tidak mengacak-acak tempat kami. Lalu Anda tahu tidak apa yang menyebabkan kerugian sering terjadi setiap berganti usaha apapun selalu terjadi kerugian di sini tidak berhasil? Kami tidak pernah mengganggu usaha manusia sebenarnya. Jangan tanyakan itu. Karena emang Tidak mengganggu usaha manusia. Tugas kami menggoda manusia. terus makan minum itu apa yang Anda inginkan? Kembang, minyak, wangi, asap, kemenyan. Kenapa harus itu? Gunanya untuk apa? Itulah makanan kami supaya kami bisa kuat. Kenapa nggak ngambil sendiri aja? Kembang kan banyak di sini. Kenapa harus manusia yang menyerahkan? Bukan semata-mata itu kayaknya. Tapi tugas kami menggoda manusia. Jadi intinya itu ya? Supaya dia musyrik. Jadi walaupun dikasih kembang, dikasih ini juga, kalian akan tetap menjerumuskan. Betul. Emang udah kodratnya Anda setan mengganggu manusia, menjerumuskan manusia. Bagi mereka yang tidak beriman. Anda nggak bisa menggoda orang yang beriman. Kamu pulang nggak kuat. Tak lama, makhluk ini beranjak pulang. Tak disangka, ada energi yang membuat Pak Hakim masuk bangunan. Tiba-tiba, ada yang aneh dengan Umi. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Perangai Umi sungguh menyeramkan. Ada kesan buas dari tingkah lakunya.
Makhluk macam apa ini? Kami mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Anda berapa keonaran itu? Tapi saya hargai kalau Anda mau datang, biar persoalannya semua jadi jelas antara yang benar dan yang salah. Biar ini bisa jadi pelajaran tentang makhluk sejenis Anda itu. Tiba-tiba Umi makin beringas. Kenapa? Anda marah? Belum diapa-apain udah kabur. Saya cuma ingin bertanya kok. Anda yang suka menampakkan diri sebagai sesosok wanita yang berkepala, yang selalu berkeliaran di lokasi sini, mengganggu usaha di sini dan lain sebagainya. Iya. Iya, itu saya. Kenapa Anda ganggu saya di sini? Apa urusanmu? Ada yang nyuruh ya? Anda dibayar begitu. Tahan. Woi, tahan nih. Udah sini. Woi. Yuk, maju. Kenapa mesti di sini? Harus di sini. Kenapa memangnya? Saya merasa nyaman. Tempat Anda di sini ya? Gak usah ketawa kenceng-kenceng gitu. Jangan bentak-bentak lah. Anda membuat saya emosi. Kenapa memangnya? Makhluk sejenis Anda itu harus dihancurkan. Antara dua pilihan, Anda mau bertobat atau Anda akan dihancurkan. Karena yang Anda gunakan itu ilmu sihir. Merasa hebat kau. Kekuatan hanya milik Allah. Gak ada manusia yang hebat tanpa Allah berikan kekuatan. Kenapa Anda minta pertolongan pada Tuhan? Ya karena memang Tuhan tempat manusia memohon pertolongan. Jika kau hebat, jangan menggunakan perantara itu. Kau melemahkanku. Itulah yang ditakuti oleh kaum kalian itu. Aku hebat, Siapa tapi yang- aku tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Apanya yang hebat? Dengan kehancuran tempat ini, saya menjadi hebat. Kok jadi Anda bangga bisa menghancurkan tempat ini ya? Ya, Sekarang begini, saya belum pernah nantangin makhluk untuk berkelahi. Kalau Anda memang hebat, ayo kita tempur. Karena apa? Karena makhluk sejenis Anda itu harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Itu sudah harga mati bagi kami, agar tidak membuat keonaran mengganggu manusia, apalagi orang beriman. tugas kami menghancurkan orang-orang seperti Anda. Kini makhluk ini malah menantang. Berani Anda? Buktikan. Di mana buktiinnya? Di mana? Di tempat tadi. Saya tunggu kalau Anda berani. Anda menyerang dari belakang. Mendingan kita ngobrol sekarang. Kami semua yang datang ke sini pengen tahu tentang Anda. Kenapa Anda kok bisa ada di tempat ini? Makhluk sejenis Anda itu bukan makhluk liar, saya tahu. Anda itu makhluk kiriman yang sengaja memberikan kekacauan di lokasi sini. Apalagi kayak gaya-gaya leak tadi. Dan itu juga yang pernah dilihat oleh pegawai di sini. Saya bercerita. Anda akan menyerang saya. Iya, selama Anda mau bertobat. Saya akan hancur.
Saya cerita dengan Anda. Siapa yang akan menghancurkan Anda? Apakah Anda akan menjamin? Iya, saya akan berusaha untuk membantu. Apa jaminannya? Jaminan apa? Jaminan Anda dapat menolong saya jika saya cerita. Ya kalau sekedar cerita mah saya nggak akan membantu apa-apa. Kecuali Anda mau bertobat. Kalau mau, saya bisa. Apa yang ingin diketahui? Tentang usahakan tempat ini, usahakan usaha ini. Iya. Anda sudah berapa lama ada di sini? Sudah puluhan tahun saya di sini. Kenapa Anda ke sini? Datang sendiri atau memang disuruh sama seseorang? Diantar, Memangnya untuk apa Anda datang ke sini? jaga tempat ini, Menjaga dari apa? jaga dari kemakmuran. Supaya nggak makmur gitu. Menghancurkan tempat ini, bahasa kasarnya begitu. Emang Anda bisa mematikan usaha seseorang? Iya, Dengan cara apa? saya ganggu. Anda mengganggu dengan seperti apa sih caranya? Saya cuma menggunakan tangan saya dan Anda. Diaduk-aduk. Oh, Ya, Anda bikin mati ya? ya, Emang bisa begitu? saya ganggu orang-orang yang ada di sini. Orang-orang di sini Kalau orang-orangnya Anda ganggu dengan cara Dengan seperti cara apa? apa itu? dengan kemalasan. Anda suka menampakkan diri juga nggak? Ya, Apa wujud Anda kalau menampakkan diri itu? bola. Kalau yang menampakkan diri kepala dengan isi organ tubuh manusia itu Anda? Jadi Anda ini makhluk kiriman, betul? Karena Anda menjaga dari kemakmuran. Tempat ini sudah tidak makmur. Anda tidak balik lagi. Itulah bedanya antara kalian dan kami. Maksudnya? Kami lebih setia daripada kaum Anda. Dan kami selalu memberikan lebih seperti kalian. Jadi Anda akan selamanya berada di sini? Ya, Anda di sini sendiri atau banyak pengikut Anda sih? sendiri. Jadi Anda dikirim hanya sendiri di sini? Tapi kenapa jadi bisa jadi penguasa sih? Emang takut semua makhluk-makhluk di sini sama Anda? Ya, Lantas apa yang Anda dapatkan ketika ada orang meminta Anda untuk menghancurkan tempat ini? Apa yang Anda dapatkan? dapatkan makan dan minum. Makan apa? Dan mendapatkan kejayaan, Berupa apa Anda? Pemberian rutin Anda itu? bakat, dan kekuatan. Jadi Anda semakin kuat. Iya, Emang banyak dari golongan Anda yang seperti itu? iya. Kau bilang akan menjamin kau. Tenangan diri Anda. Udah lewat, tenangan. Makhluk sejenis Anda itu bisa seperti ini tuh apa melalui proses belajar juga? Iya, kami mempunyai guru. Gurunya di Yang- sebelah sana? Iya, Ini yang lakukan ini guru Anda ya, Bu? iya. Anda dikirimnya melalui apa sih bisa sampai ke tempat ini? Karena Anda kan bukan berasal dari sini ya. Melalui apa? Jadi Anda bersemayam di sebuah benda itu dikirim ke sini. Iya. Di rumah Anda benda Iya. Di mana bendanya? Itu berada. Tadi dia berdiri. Di sana. Sejenis apa benda itu? Batang Batang apa? kayu? Batang kayu yang ada batunya. Di dalam tanah atau? Dia ingin menghancurkan saya. Iya. Sekarang waktunya menyadarkan Umi. Pak Hakim mencoba mencari sesuatu di lebatnya pepohonan menjalar. Sementara Umi tidak jadi siuman. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ada sesuatu di balik lebat dedaunan ini. Hingga makhluk di tubuh Umi tak jadi pergi.
Inikah batu pembawa celaka di tempat ini? Tiba-tiba Umi berteriak kesakitan. Pak Hakim, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari perjalanan kita Ya. malam hari ini? Banyak hikmah ya, terutama dengan fenomena tempat di sini. Buat tempat yang mengandung unsur-unsur magic ya, unsur-unsur sihir yang membuat usaha itu jadi bangkrut gitu. Memang dalam ajaran Islam mengenal adanya ilmu sihir gitu. Dan itu telah terjadi ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu sihir itu sudah ada di alam dunia ini. Yang paling kuat sihir adalah untuk gangguan makhluk gaib, untuk menghancurkan suami istri, itu yang sering-sering Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi itu. Itu salah satu bentuk sihir. Dan juga sihir-sihir yang lain seperti menghancurkan usaha seseorang, memberikan sakit dengan santet, teluh dan lain sebagainya. Itu memang ada dari campur tangan mereka yang masuk ke aliran darah manusia. Tetapi memang mereka nggak mempunyai kekuatan sama sekali ketika keimanan kita ada, ketika tempat usaha kita terjaga dari kemaksiatan kepada Allah, baik kebersihan bagi lokasi tersebut ataupun orang-orang yang mendiami itu. Dan ini mudah-mudahan bisa diambil sebuah pelajaran untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Hakim, ada nggak cara untuk kita supaya tidak terkena sihir atau... Perbanyaklah ibadah kepada Allah, seperti kita membaca surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, atau membaca ayat kursi. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah bahwasanya Allah lah hanya tempat kita memohon pertolongan. Terima kasih banyak Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Anda tahu tidak apa yang menyebabkan kerugian sering terjadi? Kami tidak pernah mengganggu usaha manusia. Tugas kami menggoda manusia Intinya itu ya. supaya dia musyrik.